Baik, kita buka tanya jawab sekarang ya. Saudara sekalian, ini nasihat yang sangat bagus. Oke, kita buka dulu penanya, 3 penanya pertama. Silakan. Mana? Belakang ini. 1, boleh maju nggak? Maju boleh nggak sih? Nah, biar Bante juga mau maju sini, anak muda. Biar Bante juga bisa lihat jelas nih. Oke, maju sini 3 orang. 3 penanya ya. Jadi sesuai topik ya. Kalau tidak sesuai topik, nanti Ibu Mega bikin lagi acara yang berikutnya. Ulang tahun perkawinan yang ke-37,5. Masih agak tenang aja. Bante tadi kalau nggak meliput saya tidak tahu Bante, karena saya tidak diberitahu. Bante Cita kita di sini 15 tahun yang lalu, ulang tahun perkawinan ke-25 beliau, sekarang ke-37, luar biasa cepat sekali ya. Berarti udah makin tua. Oke, nama dan KMBP dari KMBP. Oh maaf, saya bilangnya KMBP itu di sini ya. Sama Patria. Silakan nama dan pertanyaan. Nama saya Adi Budaya, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Ken, saya dari Persaudaraan Buddha Buddhis Dharma Kirti. Jadi saya ingin bertanya. Jadi saya ini punya berteman orang baik. Tetapi saat saya di rumah dia, nggak tahu dia main-main sama mamanya atau serius. Saya kan nggak tahu. Jadi saya datang ke rumah dia, selalu mamanya tuh kalau nasihatin dia marah-marah, dianya marah apa aja tuh. Jadi aku kadang-kadang jadi temannya nih sedih. Mamanya besarin dia, tetapi kelakuan anaknya begini. Ya tahu musik sedih ya, musik sedih. Jadi kadang-kadang aku galak nasihati dia. Nasihati tentang dia, jangan galak marah, jangan galak, walaupun bercanda, walaupun tak serius, itu masih untuk kau, orang tua kamu, tapi jangan dianggap marah atau serius itu. Tapi sepertinya dia tidak mau mendengar perkataan saya. Saya mau minta jawabannya, bagaimana cara saya memberi dia jawaban yang bagus dan dia kembali jalan yang benar. Terima kasih. Terima kasih Ken. Lebih langsung Bante. Ya, pertanyaan bagus ya dari saudara Ken. Baik, kalau saya perkirakan ya mungkin umurnya Ken sekitar 15 ya. Jadi temannya juga ya barangkali umur 15. Baik, saya punya beberapa perspektif, tapi saya tetap harus jawab pertanyaannya saudara Ken. Perspektif yang pertama adalah kondisi rumah setiap orang itu memang berbeda-beda ya. Karakter ayah ibu setiap orang itu pun berbeda-beda. Kalau kita dapat ayah ibu yang sangat lemah lembut, kita beruntung. Tapi ada orang yang orang tuanya selalu kata-katanya memang juga cukup kasar ya. Dan anak itu tidak bisa memilih orang tua. Artinya apa? Saya ingin mengajak saudara Ken untuk melihat lebih luas. Kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Tapi baiklah, hari ini pertanyaannya adalah anaknya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah menunggu dia sedikit dewasa. Umur 15 tahun itu ego sedang sangat tinggi-tingginya ya, masuk masa puber. Puber itu bisa diibaratkan hormon 1 gelas menjadi 1 galon ya. Jadi kalau anak Anda masuk masa puber, Anda harus seperti mulai menganggap dia orang lain, pelajari lagi karakter dia. Karena hormon 1 gelas jadi 1 galon. Yang kedua, Bante bagaimana agar dia bisa jadi lebih baik? Jawaban terbaik saya, ajak dia kegiatan wihara. Itu jawaban terbaik saya. Kenapa? Sangat sulit mengubah orang dalam sehari, pun sulit mengubah orang dalam seminggu ya. Pada kasus seperti ini, ingin sampai dia lemah lembut pada
ayah ibunya di rumah, itu bisa saja upaya setahun. Dan bagaimana kita bisa mempengaruhi atau memberi, bukan mempengaruhi sih benar mempengaruhi, tapi good influence, pengaruh yang baik. Bagaimana agar dia bisa dapat pengaruh yang baik secara kontinu untuk waktu yang cukup lama. Karena untuk mengubah orang sampai karakter 15 tahun nggak bisa melawan 2 minggu ya. Bagaimana 15 tahun versus 2 minggu? Nggak bisa. 15 tahun itu mungkin butuh 1,5 tahun untuk berubah. Bawa dia ke wihara, ikut kelas-kelas dhamma. Semoga saudara bisa menemukan wihara di mana saja di Palembang ini yang punya kelas rutin mingguan. Ikut kelas rutin mingguan. Believe me, dalam 3 bulan dia akan mulai berubah. Saya dulu pernah ikut kelas rutin setiap hari Selasa, bukan Theravada bahkan, tapi saya tidak cerita apa, ya, karena kita sedang berkumpul di suasana wihara Theravada. Saudara-saudari, setiap Selasa saya dengar kelas, setiap Selasa saya dengar kelas. Waktu saya SMA 1, Bapak Ibu Saudara, dalam waktu 3 bulan, ada seorang anak muda yang awalnya rambutnya panjang terurai laki-laki, tiba-tiba jadi rapi. Yang awalnya pakai anting-antingnya lepas. Setelah 3 bulan kita dibuat lingkaran, satu lingkaran di mana orang ada pembimbingnya, grup. Kita kasih testimoni. Dan orang ini kasih testimoni dulu, mohon maaf, dia suka clubbing, konsumsi narkoba, main wanita, komplit. Kalau nggak salah dia umur 24 atau 27. 3 bulan berhenti semua. Dan dia terima kasih sebesar-besarnya kepada bosnya. Dia kerja bengkel motor. Bosnya yang ajak dia ke kelas dharma ini. Bapak Ibu Saudara, 3 bulan bisa mengubah orang. Jadi saudara Ken diusahakan ajak dia kegiatan wihara. Ya, semoga dia mau. Anumodana pertanyaan. Iya, tepuk tangan buat jawaban Bante Wijato luar biasa ya. Jadi tadi kalau Anda simak Bante di bagian depan, makanya saya kalau kita menyimak itu kita dapat banyak hal saudara. Tapi kalau kita mungkin sambil sibuk konsentrasinya tidak fokus, kita dapatnya sedikit itu adalah teori belajar yang saya pahami ya. Nah saudara, kalau kita ingat tadi Bante Wijato di depan mengatakan tidak melulu kesalahan anak itu. Bante yang saya sampaikan ya, 50% bisa kesalahan orang tua. Nah jadi poinnya begini, saya punya satu kalimat Bante, izin menambahkan kalimat ini. Kenapa anak itu bisa seperti itu? Bisa juga karena apa? Kalimat ini, banyak orang bisa memberi contoh, sayang hanya sedikit yang bisa mencontohkan. Ya, saya ulangi kalimat ini ya. Banyak orang bisa memberi contoh, sayang hanya sedikit yang bisa mencontohkan. Nah, ke wihara ya, kasih contoh, ucapan. Tapi orang tuanya tidak ke wihara. Banyak yang bisa kasih contoh, tapi tidak bisa mencontohkan. Nah itu problemnya. Nah ke wihara ya nak, maminya di rumah santai-santai sambil dengar lagu yang ditebang. Sambil dengar lagu aja meneruskan. Bagaimana anaknya mau ke wihara Bante ya? Orang tuanya saja nggak ke wihara. Tapi kalau anaknya lihat, oh papa saya ke wihara tiap minggu, mama ke wihara tiap minggu, dicontohkan dia akan ikut lama-lama. Jawaban Bante yang kedua untuk Ken tadi, Ken ini berbakat bikin cerita sedih ya. Tadi musiknya sebenarnya sudah diputar tadi ya. Iya. Kalau kita teruskan ini kayak mata jebol gitu ya. Ya tadi ada bakat lah untuk bercerita ya, berkisah sedih di hari Minggu dan Desember kelam. Bante ajarkan tadi, ajak ke wihara, betul. Kenapa saudara? Lingkungan akan memengaruhi cara kita berpikir. Coba saya kasih contoh. Kita duduk samping Bante. Saya dari kemarin selalu ingin sekali berguru langsung kepada Bante Subalaratana. Sampai di penginapan kemarin langsung saya dekati, saya langsung bertanya hal-hal yang selama ini banyak orang tanya. Ya kan, di radio maupun di siaran YouTube sekarang kan saya nanti malam ini siaran nih.
Sekarang siaran saya sedang berlangsung, tapi saya ada di sini. Hebatnya saya bisa membelah diri. Ini siaran sedang berlangsung nanti, ya sampai pukul 9 ini, ya kan ya. Nah banyak pertanyaan saya berguru pada beliau tanya. Tadi ketika di sini juga saya berguru pada beliau. Setiap ketemu biku-biku saya suka berguru. Ada biku yang bisa menjawab, tidak bisa menjawab, itu urusan referensi masing-masing yang berbeda lah ya. Tapi intinya saya juga suka berguru. Kalau kita duduk sampai nanti, AI, AC, berani nggak ngomong kasar? Nggak berani. Otomatis, ya nanti. Duduknya aja rapat. Iya. Iya nanti. Padahal dia, lingkungan mempengaruhi saudara. Makanya itulah dia kenapa Bante tadi usulkan ajak pelihara. Itu setuju. Ya, tukang minyak wangi pasti begitu dia selesai nggak mandi seminggu tetap wangi. Karena bagi dia sudah di toko itu 8 jam. Nggak dicuci seminggu, wangi tetap. Penjual yang lain akan aromanya sama sesuai seperti yang dia jual. Kan kira-kira begitu. Bergaul dengan bandit, dia jadi bandit kita. Bergaul dengan orang lain, yang mudah-mudahan jadi bandit. Kan begitu kan ya. Nah kira-kira seperti itu. Ajak dia pelihara. Kalau dia nggak mau jangan dipaksa, jangan diancam masuk neraka. Jangan. Ya kita Buddhis kan tidak begitu. Yuk kita pelihara, nanti ketemu Bante. Ini Bantenya ganteng loh. Ada juga yang pernah itu Bante. Karena kita punya beberapa Bante yang ganteng juga. Ada kayaknya Bantenya ganteng loh. Woi. Nah ini kan mata, kalau laki-laki mata keranjang, kayak ini mata duitan kan kalau perempuannya. Dia mau datang, awalnya mungkin itu dulu, lama-lama dia sudah terkondisi dengan baik, dia akan jadi lebih baik. Minimal dipelihara, mulutnya yang tadi maki-maki dipelihara, dia stop. Betul tidak? Ya, setiap minggu begitu, lama-lama jadi orang baik. Tidak baik juga, carilah hipnoterapis. Mungkin bisa dihipnosis supaya jadi bagus. Di sini banyak hipnoterapis ya. Oke baik, pertanyaan kedua silakan. Pertanyaan kedua mana? Ini karena Bante ini sangat ini ya. Oke, oh ya silakan Pak. Nama dan pertanyaan Pak. Saya Riki dari PBS. Siapa namanya? Nama saya Riki Chandra. Riki Chandra. Dari PBS. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu untuk Bante Pidato. Saya tiap hari nonton Bante di YouTube, seperti ajaran Bante yang metode banyak kedai, nafas masuk nafas keluar. Jujur saya cerita sedikit boleh. Saya ini beragama Buddha dari kecil, tapi saya benar-benar mendapat itu setelah mendengarkan nama Bante Pidato, Bante Utama. Saya benar-benar menjalankan. Saya benar-benar menjalankan dan benar-benar nyata. Saya berubah hidup saya benar-benar. Dan istri saya pun yang tadinya di mana sekarang dia mau marah pun dia ikutin seperti Bante bilang apa masuk. Sekarang dia malah nasihatin saya kita saja. Terima kasih Bante untuk semuanya. Sama-sama. Ini anak saya pun di belakang mau ikut dengan ceramah Bante. Terus yang saya ingin tanyakan itu boleh berapa pertanyaan? Satu. Oke, terima kasih. Gini loh Bante, saya kan punya usaha Bante ya. Terus usaha saya itu kan pasti berhubungan dengan orang. Terus ada yang ngambil barang ke saya, terus dia borong, biasanya gitu kan Bante. Terus kalau dia borong gitu kan pembayaran pasti tempo. Terus pas pembayaran tempo itu dia sekarang ini dia macet pembayaran ke saya. Apakah salah? Terus ada ambil juga sama tetangga saya, sama teman-teman saya juga yang bisnis bareng sama saya. Kebetulan bisnis saya peternak ayam bertelur. Itu dia ambil telur di saya, tapi dia tempo, terus pembayaran sekarang macet. Apakah saya salah ketika saya memberitahu teman-teman saya yang dekat dengan saya juga, famili saya juga, oh orang ini kalau mau ngasih telur ke mereka agak hati-hati.
itu apa karma buruknya saya, karena kan itu pasti berefek ke orang tersebut, pasti kan jadi barangnya itu pasti orang susah ngasih ke dia. Itu Bante, apakah saya sudah berbuat karma buruk untuk hal itu, apakah saya sudah benar melakukan itu Bante? Budaya. Oke, terima kasih teman-teman buat Pak Riki juga. Ya, mudah-mudahan pertanyaannya ya. Berarti apakah saya punya karma buruk ya ketika saya menceritakan keadaan dia yang sulit bayar? Nah, jawabannya tidak, kalau pada saat itu niatnya benar-benar agar teman kita hati-hati ya. Jadi kalau kita cerita karma, kuncinya adalah niat. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah ada dampak buruknya? Nah, kalau dampak buruknya bisa jadi iya terhadap dirinya, ya. Terus harus bagaimana Bante? Baik, tidak ada pakemnya. Pakemnya adalah kebijaksanaan. Salah satu yang berharga dalam berbisnis itu adalah informasi, ya. Dulu saya di farmasi Bapak Ibu, data terbaik bagi kami adalah apotek itu punya kekuatan ekonomi sekuat apa. Itu udah data terbaik, yang lain mah nggak usah mikir. Yang kedua, kebiasaan dia membayar. Saya pikir semua yang berbisnis tahu ini. Jadi, kalau saya pegang data apotek-apotek di seluruh Palembang, siapa yang cepat bayar, siapa yang nggak bayar, bisnis saya jalan, nggak usah kenal. Ya, apotek A, lihat data, oh ini Aci bagus. Plafon lu berapa hari? 40 hari Ci. Kenalan baru, berani kasih 40 hari. Wow, dia amazed ya. Oh, saya pegang data. Datanya dapat dari mana Bante? Nah, itu pinter-pinter Anda. Betul ya? Jadi, yang kedua adalah data kemampuan ekonomi dia. Kalau kita tahu bisnis dia 4, lalu kita tahu dia juga punya ini, punya itu, saat ini dia kredit macet, kita cek. Ya, dia kredit macet itu karena apa? Kadang-kadang dia sedang fokus di properti, bisnis peternakan atau bisnis telur dia macet. Tapi karena dia fokus di properti. Nah, tapi bagaimana mendapatkan informasi itu juga pinter-pinter Anda ya. Saya sudah tidak di dunia bisnis lagi. Nah, jadi kemampuan kita mengecek background dia juga adalah bagian dari berbisnis. Nah, kalau saudara sudah cek dia masih bagus semua, kita boleh saja putuskan, ya sudahlah, paling dia kredit jadi agak panjang. Kita juga enggak harus share kalau dia sedang kredit macet, jadi bisnis dia bisa muter. Tapi begitu kita tahu, oh dia ambruk bisnisnya di sini, hilang 8M. Kalau saya hitung sih sangat kesulitan. Anda mungkin sudah mulai harus hati-hati. Sebenarnya nasihat ini sudah nasihat ranah bisnis ya, yang sudah bukan expertise saya, yang harusnya saya juga nggak perlu jawab sepanjang ini gitu ya. Tapi karena spesifik pertanyaannya adalah mengenai hal itu, saya sharing sedikit ya. Kalau Bapak Ibu tidak setuju, maklum, saya bukan pebisnis. Nah, tetapi kembali ke pertanyaan dari Bapak Richard ini, karma Bapak Riki ya, Riki Chandra ya, betul, Bapak Riki Chandra. Apakah karma buruk Bante? Ketika niatnya tidak buruk, bukanlah karma buruk. Anumodana pertanyaan. Iya, baik. Tadi kita sudah dengarkan langsung ya Pak Riki Chandra, kesaksian Bante. Ini bukan karena beliau menyampaikannya terus kita merasa hal itu tidak nyata, nyata sebenarnya. Orang yang mau bunuh diri begitu mendengar beliau tidak jadi, itu ada. Yang mendengarkan siaran kami yang sudah lama sekali ya, beberapa kan Bante pernah jadi narasumber juga di siaran Bante Cita sering kan ya, itu menyelamatkan orang yang mau lompat tiba-tiba dengar siaran Buddha Subhasita, itu ada yang tidak jadi, itu nyata. Kenapa? Karena penyelamatan itu bisa datang dari siapa saja, betul tidak? Pas dia lagi mau bunuh diri, tiba-tiba dengar Bante Abijanto mengatakan semangat, nggak jadi. Ya kan? Begitu dia mau minum, sudah mau enggak nih? Ya kan? Sudah mau enggak nih? Nggak usah sebut merek karena nggak sponsor kan? Sudah mau enggak nih? Bante mengatakan sungguh sulit terlahir sebagai manusia, nggak jadi. Begitu kan ya? Jadi itu nyata sudah. Tadi kan saksi hidupnya kan Kori kita ini kan ya, dan itu benar sekali.
Jadi artinya maka tadi Bangke kan usulkan tadi kan, ayolah kita dengarlah di kaset, ya kan di radio, di TikTok, di mana. Daripada mendengar yang gunanya tidak banyak, bagus dengarkan siaran-siaran dharma itu banyak loh sekarang di TikTok itu. Nah ketika Bante-nya tanya, saya bilang Bante, jangan Bante, ini panitianya Lau Chua. Lau Chua itu ular berkepala 2. Nanti tiba-tiba sampai di sana Bante tidak ada yang menyambut, entah siapapun orangnya, kejadian. Di kota mana? Bukan Palembang. Karena udah pada khawatir ya. Akhirnya telepon saya, Pak kenal? Kenal? Nggak kenal. Nah, saya sampai di bawah nggak kenal. Coba kasih telepon ke dia, saya ngomong sama dia, saya pakai bahasa kami. Saya bilang, kamu ngundang orang penting, tokoh nggak boleh begitu caranya ya. Jangan bikin malu, saya bilang. Nah itu kejadian. Nah akhirnya saya bertanya, bagaimana ini? Oh jangan. Yang itu jangan. Yang ini jangan. Kenapa? Masuk kantong sendiri. Kalau ini jelas, panitianya masih ada, aman. Ya, nggak masuk kantongnya. Ngapain dia kantong udah banyak duit? Duitnya ada belum ngapain punya. Jadi intinya sudah, asal niatnya baik, nggak apa-apa. Hati-hati ya dengan ini. Tadi Bante sampai mengatakan bibit bebek bobotnya. Ini latar belakangnya bagaimana? Kira-kira bisa bayar apa enggak nih? Oh ini kira-kira kalau lihat dari gaya sih, muka miring-miring, nggak bayar nih kayaknya nih. Ya kan? Nah ini muka miring-miring kayaknya nggak bayar. Semuanya pun kiasi lah. Lihat mukanya aja udah khawatir kita ya kan. Wah ini kayaknya nggak, sudah tahu dikasih indikator itu ngapain kasih pinjaman, kasih hutang. Ini yang punya apotek ini nanti di depan duduk gitu. Oh yang punya apotek tuh. Cuma saya lupa nama apoteknya apa? Hah? Maga Mulia ya kan ya. Habis ini aman panitia ya. Oke, cisuk saya. Oke, baik kita ke penanya berikutnya. Silakan. Ini dulu Pak. Ini yang sudah pegang mikrofon nanti ya. Mari maju. Panitia izinkan kami beberapa pertanyaan dulu ya, karena Bante Abi ini banyak pengalaman juga. Silakan. Nama dan pertanyaan. Ya, selamat malam Bante, Pak O. Ya. Nama saya Riana. Saya mau tanya gini. Kita kan sebagai manusia itu banyak-banyak berbuat baik. Karma baik maupun karma buruk itu kan akan tetap menjadi milik kita. Nah, saya pernah dengar video yang mengatakan kita ini hidup tuh kayak di game. Jadi kalau di game kita punya semua pencapaian itu kan disimpan tuh. Kalau misalnya dalam game itu kita mati, pada saat respawn akhir lagi itu kan semua skill, ilmu dan sebagainya itu kan tetap punya kita gitu. Nah, bagaimana dengan kita sebagai manusia? Selain dari karma, apakah kita punya kepintaran, kebijakan itu akan juga tetap tersimpan atau nol lagi gitu maksud saya? Karena kalau memang tersimpan, berarti kan sekarang kita harus banyak-banyak belajar dan mengembangkan gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Ciliana, silakan nanti. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang mengundang pertanyaannya. Nah, kalau disingkat pertanyaannya adalah Bante, apakah semua kepintaran, ya, hal-hal baik yang kita koleksi, ya termasuk attitude, knowledge, skill ini, apakah terbawa ke kelahiran berikutnya? Ya, jawabannya adalah terbawa. Barangkali tidak menjadi utuh 100%, karena ketika kita lahir lagi kita memiliki kondisi yang baru. Ya, ibarat kalau kita pengendara mobil yang handal, truk 6 ban, pindah ke mobil kecil LCGC, ya tetap handal tapi harus adaptasi dulu ya. Seorang supir yang handal tetaplah supir yang handal, tapi ganti orientasi, ngedrive di kanan ke Amerika, ngedrive di kiri, adaptasi dulu. Jadi saudara-saudari, Anda bisa buktikan dari anak kecil yang lahir ya. Anak kecil yang lahir itu ada yang luar biasa, dari kecil lahir aja sudah baik. Ada loh anak kecil itu lahirnya juga baik, dia punya permen 4, Dek, Coca-Cola, bonbon. Nah itu hebat itu. Ada yang kasih 1, ada yang kasih 2. Saya pernah ketemu anak kecil, tidak tahu dilatih mamanya atau dasarnya seperti itu. Dia kasih 3.
Mungkin karena lihatnya Bante. Tahu dia ladang yang subur katanya. Atau IQ-nya kelewat tinggi. Setelah ini setiap dana makan siang Bante pasti kasih saya es krim yang banyak. Tidak tahu. Tapi apapun itu kasih 3. Ibaratkan begitu ya Bapak Ibu Saudara. Anda bisa lihat anak kecil yang lahir sudah sangat pinter di musik karena ada orang buta nada. Ya, dengan mengetahui ada yang buta nada, talenta itu menjadi sangat terlihat. Jadi apa yang diasah itu kita bawa ke kehidupan selanjutnya. Bahkan di level yang tidak akan pernah jatuh lagi. Apa itu? Kesucian tingkat sotapanah. Ngunci ya, skill itu menjadi skill absolut. Anda bawa sampai mencapai nirvana. Ya, jadi ada skill yang mungkin banyak lahir, larut dia. Karena kita punya kebiasaan yang baru. Contoh, saya fasih bahasa Thai. Sudah pulang 3 tahun, kadang mau keluar satu kata, apa ya? Saya pernah mikir tradisi apa ya? Nggak bisa keluar tradisi. Akhirnya setelah beberapa hari, atau saya setelah cek kamus baru kepikiran, Wathanatham. Saya ketika di Thailand, saya pernah mikir talas bahasa Hokkiennya apa? Tidak keluar. Talas keluar. Taro bahasa Inggris, taro keluar. Bahasa Thainya keluar, pula. Bahasa Hokkiennya hilang. Coba. Lalu saya tidak mau nanya, tidak mau nyari, kayak gerem gitu. Kok bisa hilang, ini bahasa ibu saya. Setelah beberapa hari baru kepikiran. Oh, ya, talas apa? Oh, ya, baru ketemu. Oh, jadi belum mati saja, skillnya sudah larut, knowledge-nya larut, berkurang. Apalagi kalau dibawa nyebrang kehidupan, ibaratnya begitu ya. Tapi tenang, tetap menjadi bakat. Oleh karena itu pertanyaan sangat luar biasa bagus dari Ibu Liana. Bapak Ibu kembangkan semua hal baik-baik ya. Nanti saya izin sebelum tutup ini. Ternyata saya tadi ini banyak sekali pelajaran saya yang saya skip. Banyak sekali. Keren-keren juga ada. Ada kisah Robert Greene. Nah, tapi udah skip nggak apa-apa. Next time Anda datang lagi ya. Saya bikin ini yang disebut attitude itu apa sih? Dari tadi Bante bilang attitude apa sih? Saya bikin 30 poin. Ini saya pikir udah bisa jadi training. Kalau saya bukan biku, saya kongsian sama Dr. Tony Jan. Pasti laris. Attitude plus, intensive attitude plus 3 hari. Pasti laris. Ya. Tapi karena saya biku, saya bagi gratis Bapak Ibu ya. Nah, tapi ini poin besarnya aja. Nanti penutupan saya bacakan 30 poin ini. Terima kasih Bu Liana. Oke, berarti ada seri berikutnya. Tepuk tangan dulu buat Bante yang ayo, siapa lagi yang mau menjadi panitianya? Gitu ya. Mumpung Bante Abijatonya punya 30 poin loh. Apa saja poin-poin untuk attitude atau sikap itu luar biasa ya. Baik, Bu Liana dan teman-teman jangan khawatir. Tadi Bante sudah mencontohkan memang karena kita tertekan oleh durasi yang Bante ya. Sehingga betul kan ada anak yang begitu lahir sudah pintar main piano. Betul ya. Anak lahir dengar lagu sekali hafal. Kita dengar lagu berkali-kali nggak pernah hafal. Joget, ibu-ibu ikut grup joget, latihan joget sampai pelatihnya mengundurkan diri. Nggak pernah hafal. Ci, ini loh Ci, kenapa saya tahu istri saya tari juga. Jadi kadang-kadang dia suka cerita, ini teman saya itu agak gruok. Sampai gocak payah, nggak paham-paham. Terakhir pelatihnya mengundurkan diri. Serius ini. Nah ini kan berarti yang bagaimana? Ada anak kecil baru lahir, dengar sekali, lihat sekali langsung bisa. Betul tidak? Ini yang tadi Bante katakan. Nah tadi Bante katakan dasarnya tetap ada. Kalau Anda latih lagi dengan bagus, jadi makin lahir. Apalagi tadi Bante memberikan satu kata. Pada kondisi tertentu, sotakarna Bante bilangnya kunci malah. Turun enggak, naik ya. Jadi tetap ada bakat karena Bante banyak
Buddha atau tidak, saya akan mengatakan ya, mungkin Buddha pernah, nanti Bante boleh meluruskan ini, tapi saya pernah bikin tips tentang ini. Manusia kecerdasannya kan ada 4. Ini nanti kaitannya dengan yang tadi. Satu ibarat kayu basah, tuyul. Ibarat orang bodoh. Diajari sekali nggak ngerti, 2 kali nggak ngerti, 3 kali baru paham. Kayu bakar basah. Level ketiganya, kayu bakar setengah basah, setengah kering. Wah, tantang. Bahasa Perancisnya yang sudah dihukirkan. Setengah kering, setengah basah. Ini agak-agak sudah di atas bodoh. Diajari sekali nggak dapat, 2 kali baru ngerti. Di atasnya lagi kering tapi lembab. Disulut api nggak langsung nyala. Artinya apa? Orang pandai. Diajari sekali dengan penjelasan tambahan mengerti. Yang paling tinggi kayu kering kerontang. Begitu disulut api langsung nyala. Orang pandai, cerdas, cendekiawan. Lu ngomong separuh saja dia sudah paham. Lu mau ngomong kayak gini kan? Nah, tapi di komunikasi saudara, kalau ada teman lagi semangat bercerita-cerita, jadi aneh jangan potong, kasihan, kasih dia kemana? Ini kadang-kadang partai ayah mau jadi aneh, oh my god, what I lihat. Ini lagi semangat ini, dia lagi mau menunjukkan bahwa I know something. What I udah tahu, gini. Ini kan bikin orang langsung jatuh, saudara. Betul tidak? Ya, dia cerita, oh jadi gini loh, saya pernah gini loh. Kita sudah tahu, udah diam aja. Oh, kamu hebat ya. Besok dia cerita lagi. Kan begitu. Jangan baru separuh dia cerita, saking kayak kering kerontang, jadi nggak sopan. Ya kan? Separuh dia cerita, nanti kan kesini kan, nanti ini kan, nanti ini kan. Udah tahu, baru tahu. Kasihan deh lu. Saya nih Bante, jujur ya, saya mungkin banyak bacakan juga Bante, dan kita semua mungkin banyak baca. Kalau ada orang bercerita sesuatu, saya sudah tahu itu, sudah saya dengar berkali-kali, tapi saya tetap diam. Hebat ya Pak ya ceritanya ya. Apa susahnya kasih orang bahagia? Ya, kita ngomong kayak gini dia langsung seneng. Nanti cerita sama orang, Dokter Ponijanyo ternyata belum tahu, saya yang kasih tahu. Ya tidak apa-apa, nggak merugikan saya kok. Yang tahu kan lu bukan pinter, dia menghargai kamu. Coba. Nah, mulai dari sekarang ingat ya, nanti kalau saya cerita jangan potong ya. Oh, tahu. Udah tahu saya. Nanti ini kan pagi lampian bose dia. Tak ada apa ya, pangkalan diri. Betul kan ya? Jadi biar dia cerita, biar dia tuntaskan cerita dia. Kita biar saja, jangan potong-potong. Ya kan, jadi suatu hari gini malam hari kan, nggak usah. Biar ya, nanti pakai cerita lihat anak. Bahkan nanti minum pun saya tidak interupsi. Ya kan, karena saya pernah jujur Bante memandu narasumber yang sudah usia tinggi, ya kan sakit gula-gula. Begitu saya salah, langsung dia bilang, tadi sampai mana ya? Celakanya saya pun tidak mencatat. Akhirnya saya bilang, silakan diteruskan saja yang ingat saja. Lah kalau ini kan lengkap, Bante karena saya Bante catatannya kan tulisannya rapi nih. Bagus banget tulisannya. Saya akan mencatat lengkap nih, termasuk Bante Sri Subaratan tadi. Saya catat semua. Supaya apa? Ketika Bante berhenti, saya tahu nanti mau ngomong apa. Kan di jalan sok-sokan, sombong, nggak usah catat. Gua ingat dah, nggak bisa. Manusia punya keterbatasan. Jadi ingat, biarkan orang tuntaskan ceritanya, biarkan dia bangga dengan ceritanya, dia juga senang, kita juga dapat karma baik. Kan gitu ya, oke? Terima kasih. Tapi yang terakhir, tadi Bapak tadi ya, mari Pak. Ini yang terakhir ya, karena panitia sudah kasih tanda Pak. Ya artinya kita biar diundang lagi nanti ya. Mari Pak, boleh ke depan Pak? Ya, ini menutupi kamera nggak kalau ke depan? Menutupin kamera ke sini Pak. Mari Pak. Ya. Ini kameramennya di situ. Silakan Pak, nama dan pertanyaan. Nama budaya. Nama saya Tony. Saya mau bertanya bagaimana Dhamma dan membantu saya mengatasi rasa takut dan kecemasan akan masa depan anak saya. Diri sendiri ya, anak. Umur berapa sih? Saya kecemasan benar diri saya sendiri. Terhadap anak. Masa depan. Terhadap masa depan anak.
Baik. Maksud saya bagaimana Dhamma dapat membantu saya mengatasi rasa takut dan kecemasan akan masa depan anak. Baik. Baik, terima kasih Pak Tony. Tepuk tangan buat pertanyaan sangat bagus. Pertanyaan pamungkas. Silakan. Baik. Pak Tony ya, Anumodana pertanyaannya. Saya akan jawab seperti jauh jawabannya. Bapak Ibu fokus ya. Ada seorang acik-acik tua, sangat pinter, guyon, tapi bijaksana. Ini acik-acik real ini, ya, tidak tahu umur berapa. Jadi dekat rumah saya ada refleksi pijaan batu. Yang ngumpul orang tua semua, dan saya anak paling aneh. Mungkin waktu itu saya SMP 1. Saya sengaja datang kadang jam 8 malam, duduk di samping acik-acik tua itu. Seru banget mereka ngobrolnya. Ya, jadi saya dapat ilmu kehidupan gratis. Tapi ketika acik itu bilang begini, nggak sepenuhnya pas, jadi Anda jangan ambil bulat-bulat. Nah, ini kan acik nggak dikenal, betul ya? Tapi Anda ambil intinya. Dia bilang begini, anak itu nggak perlu dikasih warisan. Kenapa? Ini menurut Aceh ini, ikuti sampai habis ya. Anak itu nggak perlu dikasih warisan, karena kalau dia tidak punya kemampuan, dikasih warisan pun habis. Tidak dikasih warisan ya habis. Ya, dikasih tidak dikasih sama-sama habis. Kalau dia punya kemampuan, tidak dikasih warisan, tetap hidup. Dikasih warisan ya tetap hidup. Artinya intinya bukan di warisan, tapi intinya di kemampuan anak itu. Jadi kalau Bapak sangat cemas, saya menyarankan hal yang sama. Anda kembangkan yang sudah saya sampaikan tadi ke anak Bapak. Ya, nanti putar lagi rekamannya kalau ada. Kembali sama knowledge, attitude, skill, selective friendship, dharma, ketahanan mental, semua kasih semua. Ketika dia sudah bisa mandiri, dikasih warisan tidak dikasih warisan bukan hal yang fatal, tapi supaya saya pulangnya selamat. Jangan-jangan ada anak yang sudah nungguin warisan gara-gara bantai lah, bukan gitu. Gara-gara bantai lah saya nggak dapat warisan. Baik, saya tambahin ilmunya di luar konteks pertanyaan. Bagi saudara-saudari yang punya bisnis keluarga, saya sedikit mengharapkan, ya Anda nggak harus ikut saya, tapi saya sedikit mengharapkan Anda belajar dari orang Jepang. Jangan ambil konsep orang Indonesia untuk hal ini, menurut saya. Kenapa? Orang Indonesia sangat aneh. Orang tua punya bisnis sudah berhasil, anaknya ingin punya bisnis sendiri. Karena di Indonesia itu kalau nggak bisa jaya dari hasil sendiri, nggak keren. Tapi apa yang dilakukan orang Jepang? Orang Jepang itu aneh tapi jentol. Kalau mereka diinterview, ini bisnis matcha, itu daun teh giling, ya, bisnis soy sauce itu Kinkoman ya, kalau nggak salah mereknya. Kalau diinterview, ditanya, kamu kenapa bisa bisnis ini? Mereka selalu menjawab, ya ini bisnis keluarga saya. Saya generasi ketiga. Bangganya mereka bukan main. Saya generasi ketiga. Saya generasi keempat. Watashi wa yondai desu. Generasi keempat. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan mereka begitu bangga, mereka itu meneruskan usaha keluarga di dunia ini. Negara apa salah satu yang menciptakan barang premium? Jepang. Jadi saudara-saudari, saya ingin mengajak Anda sangat bangga kalau Anda meneruskan bisnis keluarga. Dan kalau sudah jalan, nanti bisa digeser, ya. Kalau tidak salah Samsung itu mulainya fashion, ya, bisa geser sampai jadi HP, sampai jadi teknologi.
Kalau ada track bisnis besar, mereka mulainya belum tentu di bisnis yang sama, dan sangat jarang merek besar itu adalah generasi pertama, sangat jarang. Jadi Anda yang punya bisnis keluarga, jalani, nanti Anda boleh kembangkan sesuka Anda. Setelah core bisnisnya itu Anda bisa pegang. Apa hubungannya sama warisan? Orang tua tetaplah beri warisan, begitu ya? Karena diberi warisan, anaknya punya kemampuan, akan jadi lebih bagus, Jadi Bapak, saya tidak tahu kondisi keluarga Bapak seperti apa. Saya jawabnya yang general, ya. Nah, jadi berikan skill, berikan yang lainnya. Kalau saya job di luar negeri, Anda mau lebih secure lagi, belikan asuransi untuk anak Anda. Lebih secure lagi, bisa juga kok dilakukan di Indonesia, ya. Asuransi itu ada asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa, bahkan ada asuransi pendapatan. Bayar sekali munci, setiap bulan dia dapat berapa, seperti PNS. Pelajari sistem itu, ya. Jadi beruntung Bapak Ibu hidup di dunia modern, banyak jalan. Tapi saya tambahkan, saya lihat wajah Pak Tony belum puas 100%. Oh, sudah. Baik, tambahan. Perdalam ilmu dharma. Karena ada satu ilmu dharma yang sangat luar biasa. Judulnya adalah jangan mendekat. Ya, belajar untuk melepas. Segala sesuatu adalah tidak kekal. Ya. Lalu anak itu punya karma masing-masing, dia dilindungi oleh karmanya. Bapak belajar dharma terus-terusan, nanti kemelekatan ini berkurang. Perpaduan semua yang saya sampaikan ini mungkin bisa membantu Pak Tony. Dana pertanyaannya. Baik, jadi saudara Tony dan kita semua yang punya anak, pertanyaan itu relate. Saya juga punya putra tunggal, ya, yang mau sarjana tahun ini. Sama Pak, tadi yang Bante sarankan, saya ulangi sedikit lagi ya. Bante boleh ya izinnya. Yang ada Bante sampaikan, saya tulis di sini karena saya suka menyampaikan ini juga pada banyak orang. Sudah sekalian, ingat saja yang tadi KSA atau SKA. Anda kalau berikan ini kepada putra putri Anda, jujur, saya punya putra tunggal. Saya merasa sampai hari ini sudah memberikan ini kepadanya. Satu, SKA tadi atau KSA lah kita mulai, knowledge, pendidikan formal. Kasih dia sekolah yang baik, ya, kasih dia sekolah yang baik. Sebelum kesini saya mau bilang kayak gini, meninggalkan harta itu bagus, tapi jauh lebih bagus meninggalkan KSA. Kenapa? Karena kalau meninggalkan harta, kelak putra putri Anda yang harus menjaga harta itu. Kalau Anda tinggalkan KSA, KSA itu kelak yang akan menjaga putra putri Anda. Setuju? Setuju. Saya hari ini bisa kesini diundang Cimega 15 tahun yang lalu dan beberapa tahun yang lalu juga di sini. Bulan lalu juga saya di sini dan seterusnya. Itu karena saya punya KSA ini. Kalau saya nggak punya apa-apa, tidak mungkin itu menjaga saya hari ini. Betul ya? Nah, itu hati-hati. Ya, jadi kalau ada orang tua bilang kasih harta dia warisan, bagus, tapi bukan yang terbaik. Karena kelak anak-anak kita yang harus menjaga harta itu sudah tidak berkurang. Tapi kalau pendidikan, keterampilan, sikap itu yang akan menjaga putra putri kita. Kita lihat tadi ya, K, knowledge, kasih dia sekolah yang tinggi. Anak Anda mau sekolah, kasih. S, skills, kasih dia keterampilan. Merangkai bunga kalau perempuan, memasak, cooking, chef, atau dia suka di situ, dan seterusnya. Attitude, tadi Bante tekankan berkali-kali. Agama. Saudara, siapkan KSA buat putra putri Anda, maka dia punya pengetahuan, dia punya keterampilan, dia punya attitude, seperti asuransi. Ingat, Bante dan saya bukan agen asuransi. Karena khawatir Bante ya, habis itu datang ke saya, dokter Bu, asuransi apa? Enggak. Putra saya kasih semua. Dia mau kuliah jurusan komunikasi, sudah mau sarjana. Keterampilan les ini les itu agama muda, abidama sampai tinggi banget, diskusi sama saya yang tidak nyambung sama dia.
keterampilan tentang itu. Silakan. Sikapnya ke wihara tiap minggu, diundang ceramah untuk remaja dan sebagainya. KSA dia sudah punya. Asuransi sudah punya. Kalau saya tiba-tiba menutup mata, saya sudah tenang Pak, tidak takut dan gelisah lagi Pak. Jadi saya tidak lagi menyanyikan lagu Obi Mesak Pak. Resah dan gelisah, menunggu di sana. Udah nggak ada cerita, karena sudah saya berikan. Jadi kalau saya meninggal menutup mata, saya tinggal bilang, semoga anakku menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, negara dan bangsa. Sudah. Tapi kalau itu tidak ada Pak Ibu, napas sudah Senin Kamis, tinggal nunggu hari Jumat. Aduh, anakku ini belum sekolah, cewek gua tak bisa membaca, tidak punya sikap yang baik, mati, mata terbuka. Jangan disadui, jangan disadui. Ini contoh, jangan sadu, jangan. Ini contoh. Iya kan? Kenapa kita gelisah, kita nggak siapkan itu? Betul ya Pak? Betul. Kalau kita siapkan itu, tenang kita perginya kok Pak. Percayalah, saya bukan ini kok. Saya udah bilang istri saya, oke, kamu pun punya asuransi. Anak kita tunggal aku mati, harta lumayan adalah untuk kamu dan anak. Demi kawan sebuah hati, jalanlah itu. Kan begitu ya. Terima kasih. Silakan Batin. Ya, luar biasa ya advice dari Pak Ponijan. Bagaimanapun tetap nasihat saya tidak bisa lengkap. Tahu kenapa? Wong saya nggak punya anak. Jadi unik dunia ini, semua nanya saya anak, Bante istri saya begini, saya tidak punya ya. Ya, betul. Tapi saya jawab yang terbaik ya. Saya niru Bante Utamo. Kata beliau sebagai pengamat ya. Jadi tak amati Bapak Ibu semua. Saudara-saudari, dari tadi kita membahas attitude ya. Saya cukup khawatir ngambang ajarannya, attitude, sikap. Kalau seseorang belum pernah mengenyam pendidikan sikap secara informal, karena hampir tidak ada yang formal, dia ngambang juga ya. Jadi Bante bahas sikap, ya saya tahu sih sopan, ya saya juga sudah sopan. Karena orang yang tidak sopan pun bisa saja berpikir dia sudah sopan, karena semua orang berusaha sopan. Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan pendidikan attitude yang tinggi itu beruntung karena saya tinggal di Wihara Mandut. Ya, saya pikir sudah yang the best ya attitude dari Bante Panyawaru. Sampai saya ngerti buka pintu pun jangan kencang-kencang. Saya nutup pintu itu nutupnya nggak ada suara. Nah semua karena beliau itu lahir sebagai orang Jawa Tengah. Memang kita sedikit minus, lahir sebagai orang Medan, Palembang. Ya, terus terang, Anda mau bandingkan dengan Solo dan Yogyakarta, bagaimanapun kalah. Karena saya sudah tinggal di dua daerah ini, real story. Tapi jangan khawatir, kita Medan, Palembangnya hamil umbukian. Iya, hamil umbukian. Kita itu tidak takut apapun. Apalagi lahir sebagai orang Medan yang hantu pun tidak takut. Ya, iya. Saya beruntung, saya ke Mendut, saya dapat dua-duanya. Walaupun menurut saya attitude saya tidak sempurna, tapi not bad. Ya, saya itu kayu basah yang berusaha dinyalakan. Tapi tidak bisa sesopan orang Solo. Sampai hari ini saya tidak bisa attitude sebestnya orang Blora, orang Jogja. Tapi not bad. Bapak Ibu Saudara, mari saya berusaha ngumpulin poin-poin ini. Tapi poin-poin ini mungkin kalau dikembangkan bisa jadi 100. Tapi semoga yang 30 ini ada yang Bapak Ibu ingat. Dan tidak mungkin bisa diingat semua. Nanti Bapak Ibu bisa ulang rekamannya. Tidak ada penjelasan, hanya to the point ya. 1, sopan dan hormat. 2, rendah hati. 3, jujur dan transparan.
4. Bertanggung jawab. 5. Positif dan optimis. 6. Empati dan peduli. 7. Mau belajar dan terbuka. 8. Disiplin dan konsisten. 9. Tidak mudah tersinggung. 10. Bisa bekerja sama. 11. Sabar dan tahan banting. 12. Tepat waktu dan dapat diandalkan. 13. Tidak iri dan dengki. 14. Mampu mengendalikan emosi. 15. Berpikir sebelum berbicara. 16. Selalu bersyukur. 17. Mampu memaafkan. 18. Tidak suka bergosip dan menjatuhkan orang. 19. Selalu berusaha menjadi versi terbaik diri sendiri. 20. Membantu tanpa mengharapkan imbalan. 21. Ini bagus, ini bagus, ini sulit. 21. Berani mengakui kesalahan. 22. Berpikir sebelum bertindak. 23. Tidak mudah terpengaruh hal negatif. 24. Menjaga kebersihan dan kerapian. 25. Fleksibel dan adaptif. 26. Menepati janji dan komitmen. 27. Menghargai perbedaan. 28. Ramah dan murah senyum. 29. Tidak egois dan mementingkan diri sendiri. 30. Walk the talk. Mampu menjadi contoh yang baik. Gak ngerti lagi, Anda bisa punya 30 poin ini, attitude level hampir arahan. Ya, mudah-mudahan semuanya wujud dengan pengharapan baik. Semoga Bapak Ibu semua semakin maju dalam dhamma, maju dalam kehidupan, sabe sata bhavantu sukhitaha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam.